Film dibuka di sebuah kota dan memperlihatkan seorang wanita yang sedang lari-lari pagi. Tak berapa lama, ia menemukan sarung tangan tak bertuan di tengah jalan. Di saat yang bersamaan, ada seorang anak laki-laki sedang berdiri dengan sarung tangan sebelah. Sepertinya sarung tangan itu punyanya. Tiba-tiba, anak laki-laki itu berubah menjadi anjing yang pakai topeng. Kemudian, wanita tadi masuk ke dalam hutan untuk mengikuti anjing itu pergi. Di sana ia menemukan topeng itu sudah tergeletak di tanah. Ketika dia mengambilnya, ternyata di bawah topeng itu ada kuburan janin, guys. Dan tiba-tiba, film kemudian beralih nih ke seorang wanita bernama Casey yang lagi ngobrol bareng temannya bernama Romy. Nah, dari obrolan mereka diketahui kalau scene pertama yang kita lihat itu cuma mimpi dari Casey. Oh iya, sedikit info, kalau Casey ini sekarang lagi di rumah tetangganya untuk menjaga anak mereka. Tak berapa lama, Casey mendengar suara gerusak-gerusuk dari dalam kamar anak-anak. Karena takut terjadi apa-apa, Casey pun pergi memeriksanya. Di dalam kamar, Casey melihat salah satu anak yang dia jaga bernama Matty sedang mengarahkan cermin ke adiknya. Di saat Casey mendekatinya, dia malah digampar pakai cermin itu sambil berkata, "Jumbi ingin dilahirkan sekarang." Setelahnya, Casey pamit pulang ke Nyonya dan Tuan Newton sambil melirik sinis ke arah Matty. Di pagi harinya, Casey yang baru aja pengen sarapan, tiba-tiba dibuat gemeritik saat melihat serangga keluar dari telur ayam. Ya, cukup aneh ya. Harusnya kan yang keluar anak gajah, kenapa serangga? Casey yang berada di kelas menjadi sempoyongan. Dan di saat yang bersamaan, dia melihat tulisan, "Jumbi ingin dilahirkan sekarang." Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih Jumbi itu? Nah, jawabannya ada di menit berikutnya, guys. Jadi, jangan kemana-mana ya. Lagi-lagi, Casey melihat serangga muncul di depannya. Dan hal itu membuat dia muak dan keluar kelas. Kemudian, Casey datang ke dokter spesialis mata bersama dengan pacarnya yang bernama Mark. Maksud tujuan Casey ke tempat itu karena ia menyadari kalau matanya sudah berubah warna. Dokter pun mengatakan kalau itu bisa saja bawaan lahir atau kadang muncul karena trauma benda tumpul. Di sini sih gue mikirnya, apa gara-gara digampar Matty pakai cermin sebelumnya ya? Casey yang berada di rumah merasa ada yang aneh dengan cermin yang ada di toiletnya. Dan ketika ia memeriksanya, ada iblis kepala botol muncul, guys. Jelas saja, begitu Mark memeriksanya, kepala botol itu sudah nggak ada. Di hari selanjutnya, Casey yang lagi lari-lari pagi melihat ada rame-rame di rumah Tuan Newton. Usut punya usut, ternyata anak mereka yang paling kecil sudah meninggoy. Entah apa penyebabnya, tapi kata emak-emak ini, bayi itu tiba-tiba nggak bernafas. Casey datang lagi ke dokter spesialis mata untuk mendapatkan hasil pemeriksaannya. Di sini dokter mengatakan kalau perubahan warna mata Casey disebabkan faktor genetik yang hanya bisa dialami anak kembar. Karena dari itu, Casey mendatangi ayahnya untuk mempertanyakan kekembarannya itu. Rupanya ayahnya membenarkan pernyataan itu. Tapi sayangnya, kembaran Casey meninggal di saat masih dalam kandungan. Nah, di sini kita tahu kalau Jumbi adalah nama kecil dari saudara kembar Casey. Tapi apa ya hubungannya dengan Matty? Jawabannya bakal kalian temuin di scene berikutnya. Di sebuah ruangan, Casey membuka lagi barang-barang kenangan milik ibunya. Dan di sini, Casey menemukan sebuah amplop berisi potongan koran yang bertuliskan nama Sophie Cosma. Setelahnya, Casey dan Romy pergi ke panti jompo untuk bertemu dengan Sophie. Ketika mereka sudah bertemu, Casey pun mulai menceritakan tentang ibunya. Sayangnya, Sophie mengaku kalau ia tidak mengenal ibu Casey. Bahkan, Sophie pun menjadi histeris
ketika Casey memperlihatkan sebuah foto jadul. Kemudian, Casey dan Romy pun diusir dari sana. Pada suatu malam, Casey terbangun dari tidurnya karena mimpi buruknya. Di saat yang bersamaan, Casey menerima panggilan telepon yang ternyata itu dari Sophie. Sophie mengatakan kalau mereka harus bertemu sekarang juga, karena ada sesuatu yang harus diketahui Casey. Di saat itu juga, Casey menyadari kalau Sophie adalah neneknya. Kemudian bertemulah Casey dengan Sophie. Di sini, Sophie mulai menceritakan kalau dulu ia juga punya saudara kembar bernama Barto. Sayangnya, mereka berdua ditangkap oleh dokter yang sangat terobsesi dengan anak kembar. Bahkan, mereka pun dijadikan eksperimen untuk menciptakan mata biru dari mata coklat. Sampai pada akhirnya, Barto pun tewas pada malam itu. Keanehan mulai muncul ketika 2 hari kemudian, Barto hidup kembali. Sophie pun menyadari kalau itu bukanlah Barto yang dia kenal, melainkan Dybbuk yang merasukinya. Sedikit info guys, Dybbuk adalah roh orang mati yang dilarang masuk surga. Jadi mereka gentayangan untuk mencari tubuh baru. Menurut Sophie, arwah itu sudah mengincar Casey dari lahir. Dan satu-satunya cara menghentikannya dengan melakukan ritual pengusiran roh jahat. Singkat cerita, pada suatu malam, Sophie terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang aneh. Karena penasaran, ia pun berniat memeriksanya. Di tengah ruangan, Sophie melihat salah satu penghuni panti tiba-tiba berubah menjadi iblis dan berusaha menyerangnya. Sophie mencoba berlari dan bersembunyi, tapi sayangnya ia malah terjatuh. Di sebuah ruangan, tiba-tiba esok harinya, Casey menjadi terkejut begitu melihat ada rame-rame di panti jompo. Rupanya hal yang dia takutkan benar-benar terjadi ketika ia melihat kalau neneknya sudah meninggal. Di malam harinya, Casey sedang video call dengan Romy. Di sini Casey mengatakan kalau dia harus menjauhi orang-orang terdekatnya demi keselamatan mereka. Sayangnya, obrolan mereka pun harus terhenti ketika Romy berniat membuka pintu di saat bel rumahnya berbunyi. Tiba-tiba Casey melihat bayangan anak laki-laki dari cermin kamar Romy. Tentu, hal itu membuat Casey menjadi panik dan menghubungi Mark agar mereka bertemu di rumah Romy. Sementara Romy yang baru membuka pintu melihat kehadiran Matty. Dan tiba-tiba Casey dan Mark tiba di rumah Romy dan langsung masuk melalui pintu belakang. Mereka pun terkejut ketika melihat Matty sudah menyerang Romy. Ketika Mark ingin menghajar Matty, Casey pun menghentikannya karena ternyata iblis itu sudah berpindah ke tubuh Romy. Esok harinya, Casey dan Mark bertemu dengan Rabbi Sandak yang merupakan seorang pemuka agama Yahudi. Di sini mereka mulai merencanakan untuk melakukan ritual pengusiran roh jahat. Menurut Sandak, kalau roh yang mereka hadapi sangat kuat. Karena dari itu, ia pun membutuhkan bantuan dari temannya bernama Arthur, yang merupakan seorang pendeta. Setelah obrolan yang panjang tentang ritual itu, akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukannya besok malam. Tibalah malam yang ditunggu-tunggu, dan mereka sudah sampai di gedung tua terbengkalai. Sandak mempersiapkan 10 orang yang nantinya akan membuat lingkaran sambil mengulangi doa-doa yang diucapkan. Alat-alat mulai disiapkan untuk memulai ritual. Bahkan, Casey pun ditempatkan di berangkar untuk berjaga-jaga jika nantinya Casey berontak dan melawan karena iblis itu. Dengan dipimpin Sandak, ritual pun dimulai. Tak lama berselang, tiba-tiba kondisi mulai mencekam, di mana angin bertiup kencang dan satu persatu dari mereka mulai kesurupan. Mengetahui kalau situasi semakin mengerikan,
Mark pun melepaskan ikatan Casey dan membawanya pergi dari sana. Sementara Arthur yang bertatapan langsung dengan iblis itu tiba-tiba menjadi kesurupan hebat. Casey dan Mark sedang bersembunyi, dan kemudian Mark langsung ditarik Arthur dari balik tembok. Tentu terjadi guling-gulingan di antara mereka. Sementara Casey yang melihat itu mencoba menolong Mark. Sampai pada akhirnya Mark mampu mengalahkan Arthur dengan hantaman besi. Di saat mereka berdua saling menenangkan, tiba-tiba iblis itu berpindah ke tubuh Mark. Jelas saja, Casey pun berlari untuk menyelamatkan diri. Di tengah-tengah ruangan, tiba-tiba Mark muncul dan menyerang Casey. Merasa sudah tak tahan dan tak ada pilihan, Casey menyerang Mark dengan menggunakan kalung yang dia pakai. Kemudian, Sendak datang ke ruangan itu dan membaca lagi doa-doanya. Dan kali ini, Casey pun ikut membaca doa itu. Rupanya usaha mereka membuahkan hasil dan membuat iblis yang berada di tubuh Mark merasa terganggu. Tak lama berselang, tubuh Mark pun terlempar. Untungnya, Mark pun masih selamat dan sudah sadar dari kesurupannya. Film pun ditutup dengan Casey yang kembali menjalani kehidupannya. Bahkan diketahui juga kalau Casey sudah mengandung 2 anak kembar sekaligus. Lalu, film pun berakhir.